Oke baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, seperti yang kita tahu, kuadran itu ada 4 ya. Jadi kalau misalnya ada ini sumbu X, ada sumbu Y, di koordinat kartesius, kuadran kan ada 4. Kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan 4. Nah, di sini Miss punya buat tandanya. Di sini adalah kuadran pertama, di sini kuadran kedua, di sini kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, jadi apa hubungan kuadran ini dengan trigonometri kan gitu ya? Tadi kita punya trigonometri ada sin, kosinus, sama tangen. Nah, untuk kuadran pertama, untuk sudut di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Untuk sinus dia juga bernilai positif. Jadi di sini buat tandanya. Kuadran pertama sinus itu bernilai positif, kosinus itu bernilai positif, dan tangen itu bernilai positif kan gitu ya? Semua bernilai positif, sama juga dengan kebalikannya, sekan, kosekan, sama kotangen. Nah, untuk kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya sinus. Yes, yang bernilai positif itu hanya sinus dan kebalikan sinus, yaitu si kosekan. Nah, sementara di kuadran ketiga yang bernilai positif itu hanya si siapa? Tangen. Tangen bernilai positif dan juga kebalikannya. Untuk kuadran keempat yang bernilai positif itu adalah si kosinus dan juga kebalikannya, yaitu sekan. Jadi gini dia, untuk cara cepat untuk mengingat ini kuadran-kuadran ini kan ini semua nih, ini sinus, tangen, DC. Jadi misalnya singkatan dia dengan ASDC. A itu adalah untuk all, berarti semuanya. S itu untuk sin, kuadran kedua. T itu untuk tangen, kuadran ketiga. C itu untuk kosinus, kuadran keempat. ASDC. Jadi untuk menghafalkan ini gampang aja dia. Siapa aja yang positif ya kan di kuadran pertama, siapa aja positif di kuadran kedua. Jadi udah dapat dia. Pakai aja yang ini NB ya. ASTC, all, sin, tan, cos gitu dia. Jadi lebih cepat. Nah, apa gunanya ini nanti untuk di trigonometri? Nah, coba lihat kalau nanti sudutnya bernilai negatif seperti ini. Sinus negatif X itu sama dengan negatif sin X. Itu yang pertama. Kosinus negatif X, sudut negatif X itu sama dengan kosinus X, jadi positif. Nah, yang ketiga, tangen negatif X itu sama dengan negatif tangen X. Nanti yang perlu kalian ingat ini juga ya. Sinus negatif X itu adalah min sin X, dan kosinus negatif X itu adalah cos X, selalu bernilai positif. Tangen negatif X itu sama dengan negatif tangen X. Jadi kalau misalnya nanti dibilang sudut di kuadran pertama, ada sudut alfanya di kuadran pertama, berarti semua bernilai positif. Kalau sudut di kuadran kedua, semua yang bernilai positif itu hanya sin. Gitu dia selanjutnya. Oke, baik, untuk contohnya di sini Miss punya, jika tangen alfa itu sama dengan 3/4 dan alfa adalah sudut lancip, maka nilai dari 2 kosinus alfa adalah, nah gitu ya. Jadi mau kita tuju adalah 2 kosinus alfa berapa nilainya dengan menggunakan satu sudut ini. Nah, coba di sini ada kata-kata alfa adalah sudut lancip. Nah, yang kita tahu kalau misalnya alfanya sudut lancip, berarti sudutnya itu kurang dari 90 derajat, ya kan? Di sini Miss perlu lagi ingatkan bahwa nanti kalau kata-katanya ada lancip, ya kan? Lancip, sudut lancip, berarti kan itu artinya kurang dari 90 derajat, berarti itu artinya sudut tersebut berada di kuadran pertama, yang artinya lagi berarti sinus, kosinus, tangennya harus bernilai positif gitu ya, bernilai positif dia. Nah, kalau katanya nanti dia sudutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat ya kan? Berarti itu artinya di kuadran kedua gitu ya kan? Kuadran kedua 3, 4. Tapi nanti lebih spesifik kalau kuadran ketiga sama keempat dibilang dia. Tapi kalau katanya hanya sudut tumpul, berarti itu di kuadran kedua. Nah, kalau kuadran kedua, apa yang bernilai positif? Hanya sinus yang bernilai positif. Nah, ada lagi nanti dibilang alfa berada di kuadran ketiga. Oh, berarti nanti yang positif hanya tangennya. Alfa berada di kuadran keempat, berarti yang kosinus hanya kosinus yang positif, yang lainnya bernilai negatif. Sebagai contoh, nih, lebih gampang di sini Miss punya tangen alfa sama dengan 3/4. Kalau dikasih tahu satu sudut, diberitahukan satu sudut, langsung aja kalian bawakan kemana? Langsung aja kalian bawakan ke segitiga siku. Kalian gambar nih segitiga siku-siku. Nah, gitu ya cluenya ya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu salah satu sudut, ya kan langsung aja kalian gambar apa? Segitiga siku. Ya, segitiga siku-siku. Sorry ini bentar. Nah, kita gambar segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya. Nah, sini sudutnya adalah alfa. Terserah kita membuat sudutnya di sini atau di sini, sama aja ya kan. Ingat alfanya sudut lancip. Tangen alfa 3/4.
Masih ingat tangen? Depan per samping, berarti depannya adalah 3, samping sudutnya adalah 4. Maka miringnya apa Pythagoras? Yes, 3 akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa itu? Oke, 5 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai 2 kosinus alfa. Maka kita buat di sini kosinus alfa pasti bernilai positif ya, karena dia lancip. Kosinus bernilai positif. Cos alfa samping per miring yaitu 4/5. Maka nilai dari 2 kosinus alfa sama dengan 2 dikali 4/5. Sama dengan berapa? 8/5, ya kan? Nah, kalau misalnya katanya alfanya sudut tumpul, berarti nanti kosinusnya bernilai negatif. Maka nanti sini jadi apa? Negatif 8/5. Nah, gitu. 2 kosinus alfa berarti jadi ini. Oke, lanjut kita lanjut dengan contoh selanjutnya yang kedua. Jika kotangen X sama dengan negatif A dan sudut X terletak pada interval V/2, interval terbuka V/2, V, maka nilai dari sin X dikurang cos X pangkat 2 adalah. Nah, sama seperti tadi ya. Dikasih tahu satu sudut nih, yaitu kotangen X sama dengan negatif A dan sudut X-nya terletak pada interval terbuka. Masih ingat pelajaran kelas 1 semester 1 kemarin? Kalau misalnya kata pada interval V/2 sampai V, itu artinya kan X-nya berada, nah seperti ini, interval terbuka tanpa sama dengan V/2 yang paling kecil, V/2 sampai V. Oh, berarti nanti sudut X-nya berada di antara interval 90 sampai 180. Berarti itu dikurang ke berapa ini? Ya, berarti ini dikurang kedua, yang artinya sudut tumpul. Berarti X-nya sudut tumpul. Nah, dikasih tahu kotangen X-nya sama dengan negatif A, maka kita buat di dalam segitiga siku-siku yang pastinya supaya lebih jelas, ya kan? Nah, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, siku-sikunya sebelah sini. Nah, X-nya, sudut X-nya kita buat di sebelah sini aja dulu, bergantian ya kan? Katanya kotangen X sama dengan A. Kotangen X sama dengan negatif A, ya kan? Kotangen, masih ingat nggak kotangen itu? Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, ya kan? Yang artinya samping per depan. Karena tangen adalah depan per samping, maka kotangen adalah samping per depan. Samping per depan. Ini negatif kan? Negatif A, itu kan artinya negatif A/1. Negatif ini termasuk kita buat ke sini? Tidak. Kenapa negatif di sini? Ini hanya pertanda karena dia di kuadran kedua. Kuadran kedua, kotangen bernilai negatif. Jadi sebenarnya kotangen X ini adalah A/1. Negatifnya tidak kita ikutkan ke sini ya, karena ini garis, nggak mungkin garis itu negatif, ya kan? Kotangen X adalah A/1, berarti tadi depan per samping, kebalikannya samping per depan. Sampingnya adalah A, depannya adalah 1. Nah, inilah kotangen X, berarti miringnya adalah akar dari A kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar dari A kuadrat tambah 1, kan gitu ya. Nah, di sini tugas kita adalah menentukan sin X dikurang cos X pangkat 2, ya kan? Nah, berarti terlebih dahulu kita tentukan dulu sin X-nya. Yuk. Sin X depan per miring 1 per akar dari A kuadrat ditambah 1. Karena ini sinus, ya kan? Yuk, sinus di kuadran kedua bernilai apa? Yes, bernilai positif. Berarti tetap dia seperti ini ya, bernilai positif. Yang kedua, si kosinus. Samping per miring berarti A per akar dari A kuadrat ditambah 1. Ingat lagi, kosinus di kuadran kedua bernilai apa? Yes, bernilai negatif. Berarti ini adalah negatif A per akar dari A kuadrat tambah 1. Nah, udah dapat nih kedua ini. Tujuan kita apa? Menentukan sin X dikurang cos X dipangkatin 2. Nah, yuk. Berarti kita buat di sini ya, sin X dikurang cos X dipangkat 2. Nah, tadi sin X-nya apa? Tadi sin X-nya adalah 1 per akar dari A kuadrat ditambah 1 dikurang A per akar A kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Karena sama penyebutnya, langsung aja kita buat ya kan, akar dari A kuadrat tambah 1, di sini 1 dikurang A pangkat 2. Nah, yuk, 1 dikurang A pangkat 2, ya kan, per apa? Di sininya akar dari A kuadrat tambah 1 dipangkatkan 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 1 karena hilang akarnya ya kan.
Nah jawabannya apa? Ini dia jawabannya, 1 dikurang A kuadrat per A kuadrat tambah 1. Tapi kalau misalnya kalian mau jabarin 1 dikurang A kuadratnya nggak apa-apa gitu ya. Jadi dia mintanya sampai sini aja. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.